untuk mencegah jangan sampai masuk ke ranah pidana? Apa usaha yang dilakukan oleh DPR? Baik Bang, tadi kita sudah minta dengan Kementerian Pendidikan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri. Konteksnya kenapa koordinasi? Agar kita bisa memisahkan itu tadi. Ya. Mana yang urusannya diduga TPPO dan mana yang urusannya adalah magang belajar. Ya. Kalau memang bukan magang belajar, maka itu harus dikembalikan kepada kampus yang bertanggung jawab. Ya. Ya, kalau ada misalnya pembiayaan-pembiayaan kayak tadi adik kita mengatakan ada nilai yang tidak sesuai, maka tentu agen yang harus menanggung. Ya. Karena berangkatnya kan dijanjikan oleh agen tersebut. Tetapi yang kita harus hargai bahwa magang belajar ini tidak boleh menjadi sebuah iming-iming yang kemudian oleh setiap oknum bisa ditawarkan ke sana kemari. Maka kami meminta segera membuat satgas. Satgas ini adalah supaya jangan sampai nanti ada lagi yang menawar-nawarkan sejenis. Itu harus dilakukan bersama-sama dengan pihak kementerian, pihak kampus-kampus, dan mahasiswa juga tidak terlalu mudah untuk terangsang untuk mendapatkan uang di negara orang tanpa melewati prosedur yang benar. Jadi saat ini kita sudah meminta agar segera melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, gitu Bang. Oke. Dari istana Pak Joko, apa kesimpulan saudara? Ini TPPO atau tidak? Pidana perdagangan orang atau enggak? Atau hanya soal misinformasi atau memanfaatkan keuntungan? Yang pasti itu bukan ranah kami, Bang, untuk menyatakan itu TPPO atau bukan. Tetapi bukan masalah berani atau tidak. Kita harus menghargai kerja dari kementerian dan lembaga lain dalam semua prosesnya untuk mereka menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi yang menjadi tugas dari kantor staf presiden adalah kemarin Bapak Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko jelas itu memberikan arahan dan mengumpulkan kementerian dan lembaga yang dirasa terlibat dalam kerja-kerja penanganan parent job ini. Salah satu yang menjadi kunci penting adalah hari ini itu belum ada regulasi maupun aturan panduan untuk magang luar negeri untuk para peserta didik. Inilah yang sebenarnya sekarang didorong oleh Bapak Kepala Staf Presidenan dan tim kepada kementerian dan lembaga untuk segera melakukan koordinasi. Sehingga aturan mainnya jelas. Apakah ini ditangani Kemenaker, ataukah Kemendikbud Ristek, ataukah ini siapa yang mau menjadi leading sektornya? Panduan dan regulasi itulah yang penting. Itulah sekarang yang dikawal dan didorong oleh kantor staf kepresidenan. Thank you Pak Joko. Kalau Anda diminta lagi datang ke Jerman bekerja, Anda masih mau atau apakah Anda akan merekomen kepada teman-teman kamu untuk pergi ke Jerman juga bekerja? Iya Bang. Yang kami tahu program ini kan yang disosialisasikan itu adalah program magang MPKM. Nah, kami tahu bahwasanya program ini adalah program kerja itu pas sudah sampai di Jerman. Setelah sampai di Jerman, kami dijanjikan akan dijemput di bandara. Pada kenyataannya sama sekali tidak ada yang menjemput di bandara. Kami sempat terlantar di bandara itu seharian. Karena kami nggak tahu harus kemana gitu. Kalau memang tujuan di awal itu ke Jerman untuk kerja, ya mungkin ini worth it gitu. Program ini worth it. Cuman kalau ini dimasukkan ke universitas untuk mahasiswa yang kuliahnya di Indonesia, mungkin ini kurang worth it. Karena musim liburnya di Eropa dengan di Indonesia ini kan berbeda. Sedangkan yang kami alami kemarin, itu di Indonesia masih perkuliahan aktif. Dipaksakan sampai universitas mengeluarkan holiday letter untuk mahasiswanya bisa ikut program ini gitu loh. Jadi kayak di Jerman itu memang legal program ini karena memang dari pemerintah Jerman memberikan kesempatan mahasiswa yang kuliah di sana untuk mengisi waktu libur dengan kerja paruh waktu. Sedangkan waktu itu di Indonesia ini kan masa kuliah aktif. Jadi kayak kurang pas gitu. Jadi saya nggak merekomendasikan program ini untuk mahasiswa yang kuliah di Indonesia. Dan juga saya nggak mau ada terjadi korban-korban lagi setelah saya. Terima kasih. Pak Yuda, Pak Yuda gimana? Apa masih akan berusaha agar ini tidak masuk ke ranah pidana karena ternyata ini memperluas lapangan kerja kan? Walaupun ada misinformasi. Coba yang singkat. Pertama, kami tidak menyarankan
mahasiswa kita berangkat untuk magang parent job karena Ya. bukan program magang Oke. dan hanya masa libur dari Oktober hingga Desember dan Ya. itu jelas bukan masa libur kuliah di Indonesia. Oke, Pak Jadi- Saifuddin? Ya, yang jelas institusi pendidikan kampus tidak ada niatan melakukan yang namanya TPPO. Itu murni untuk mensukseskan program Dan pemerintah Anda yang namanya tidak menghasilkan uang dari situ? Tidak ada. Oke, jadi tidak ada penipuan sebesar-besaran, tidak ada perbudakan, yang ada hanyalah pekerjaan yang disampai di sana, bukan seperti pekerjaan eksekutif atau direktur karena memang level pendidikannya masih rendah. Itulah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 hanya di Metro TV.